Film kali ini tentang kungfu yang merebutkan kekuasaan di antara 3 geng. Wong Fei Hung berusaha untuk menghancurkan semua geng yang ada dan membebaskan para pekerja yang dikurung dan dipekerjakan secara paksa. Langsung saja deh. Di awal film, kita diarahkan ke Sungai Guangzhou, jalur perdagangan. Terdapat sebuah gedung milik geng harimau hitam yang mendominasi dermaga. Tentunya, ada geng lain yang menjadi musuhnya, yaitu geng Laut Utara. 2 geng itu berseteru untuk menguasai dermaga sepenuhnya. Mereka juga memiliki gudang opium sendiri, rumah judi, dan budak-budak yang dipaksa untuk bekerja pada orang asing. Di waktu itu, ada Wong Fei Hung yang sudah bergabung dengan Harimau Hitam. Ada 3 komandan di Harimau Hitam yang diangkat sebagai anak angkatnya pemimpin Harimau Hitam. 黑虎帮门下有3只，这是大虎，这是二虎，这是3虎，无色部。 Mereka semua bersama Fei bertemu dengan Master Li, sang pemimpin Harimau Hitam. Di sana, ada salah satu prajuritnya yang mengkhianati geng tersebut, dan ia dibunuh hanya dengan sumpit yang dipanaskan. Mereka yang baru datang disambut dengan teh yang meluber-luber kepanasan. Hanya Fei yang sanggup menahan luberan air panas itu. Tak lama, Master Li menyuruh mereka untuk memburu kepala ketua geng Laut Utara, dan siapa saja yang mampu mendapatkannya, ia akan diangkat menjadi anak keempatnya. Tak lama, Fei sudah mengamuk di sebuah tempat restoran untuk mencari ketua geng Laut Utara. Kemudian, mereka bertemu dan saling baku hantam dengan sangat mantap. Ketua geng Laut Utara mati dan terpenggal oleh pedangnya sendiri. Pedang yang sangat tajam yang mampu menebas tanpa menyentuhnya. Saat ia akan membawa kepalanya, muncul para pasukan musuh. Dengan mudahnya, ia berhasil meloloskan diri. Tapi sayangnya, dia masih dikepung pasukan Laut Utara. Ia menghajar mereka semua dengan jurus mautnya, membanting dan menjambaknya. Tonjokannya mampu menghancurkan tembok yang sudah capek dibuat tukang kuli. Ia terus berusaha untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, pasukan musuh terlalu banyak. Tubuhnya sedikit demi sedikit tertebas. Ditambah lagi, pasukan musuh yang terus-terusan berdatangan. Ia mulai tersudut. Tiba-tiba, dalam keadaan yang sudah sekarat, datang bala bantuan yang membantu dirinya yang sudah tepar. Akhirnya, Fei selamat. Walaupun ia tak sadarkan diri, ia masih memegang erat kepala ketua Laut Utara. Dan Fei diangkat menjadi anak angkatnya yang keempat. Ternyata, dari ketiga anak angkat lainnya, hanya Fei lah yang mampu membawa kepala ketua geng laut. Dan sekarang, geng Harimau Hitamlah yang menjadi penguasa seluruh dermaga. Fei memiliki teman kecil, yang bernama Chun, Api, dan Fa kecil. Sayangnya, Fa kecil diculik dan dijual ke tempat pelacuran. Ayah Fei berusaha untuk mencari Fa kecil, sayangnya ia telah dijual. Sekilas tentang ayah Fei, ia adalah seorang dokter yang cerdas, yang jago juga dalam hal pergelutan. Ia mendirikan tempat pengobatan untuk yang membutuhkan pengobatan. Pada waktu itu, banyak anak kecil yang sakit-sakitan, kelaparan, dan sudah yatim piatu. Dan pada akhir hayatnya, dia dikalahkan oleh obor yang terjebak di rumahnya sendiri. Ia mati saat menyelamatkan anak lainnya. Esoknya, anak ketua geng laut melihat kepala ayahnya sendiri yang digantung dan berjanji akan membalaskan kematiannya. Fei yang sudah sadar dibuatkan tato harimau di punggungnya. Dan malamnya, mereka semua merayakan pengangkatan anak angkat barunya yang keempat. Di malam itu juga, mereka membasmi pasukan geng laut yang tersisa. Hari demi hari, mereka membasmi pasukan musuh. Fei yang sedang bersantai, bergabung dengan kakak iblis utara dan gagak hitam yang sedang minum-minum bersama anak buahnya.
Tiba-tiba terjadi keributan, tapi gak jadi. Datang Master Lei yang mengetahui keributan itu. Kita diajak kembali ke masa lalu Fei bersama Api, yang akan balas dendam pada Li, orang yang menculik Fa kecil. Saat masuk ke tempat musuh, mereka hanya melihat mayat-mayat saja, termasuk mayat Li. Datang seseorang seperti biksu, dan memberitahunya bahwa mereka terbunuh oleh geng penjahat lainnya. Kemudian, mereka berdua dibawa ke sebuah tempat di perbukitan. Mereka dilatih seni bela diri olehnya. Selama bertahun-tahun, mereka berlatih sampai dewasa. Keesokannya, Fei bersama geng yatim piatu lainnya berusaha untuk membuntuti ular tua, anak angkat Master Lei yang memiliki kunci emas. Di saat mereka melewati gang yang sempit, ia mulai merencanakan aksinya. Datang seonggok anak kecil yang mengerubungi ular tua. Dan salah satu anak itu mengambil benda yang ada di celana si ular tua dan memberikannya pada Chun. Mereka berusaha mengambilnya kembali dari gadis cantik itu. Sayangnya, ia malah diserang dan disiram minyak panas. Sang ular tua dihajar oleh api dan akhirnya digebukin oleh mereka. Ia pun tewas. Mereka mengambil kunci yang dimilikinya, kunci emas untuk tempat penyimpanan. Dan kunci itu mereka jiplak, dan aslinya dikembalikan lagi pada jasadnya. Malamnya, Master Lei dan Fei mengunjungi tempat kejadian ular tua mati, dan mengambil kunci itu. Kemudian, Master Lei menyerahkan kunci penyimpanan uang itu pada Iblis Utara dan Gagak Hitam. Dan Fei melanjutkan aktivitasnya dengan memancing dan berjudi. Tapi sayangnya, ia berjudi dengan menghutang, karena selalu kalah dan kalah. Ternyata, tempat perjudian itu milik Gagak Hitam, kakak angkatnya. Ternyata, Fei memberikan kunci jiplakan pada Gagak Hitam, dan memberitahunya bahwa dia mendapatkan kuncinya dari kaki tangan Iblis Utara. Kedatangan Fei ke tempatnya untuk berbisnis dengan Gagak Hitam, sekaligus mengkambing hitamkan si Iblis Utara. Kemudian, Gagak Hitam mencoba kunci itu langsung ke tempat penyimpanan di kota tua Guangzhou bersama Fei. Mereka berdua sampai di tempat itu dan membukanya. Di dalam, ternyata dijaga oleh pasukan yang sangat ketat. Mereka melihat begitu banyak perak di dalamnya. Setelah itu, Fei kembali memancing di jembatan, dan selalu memberikan hasilnya pada orang yang di sampingnya. Selama ini, ternyata Fei selalu membantu teman-teman masa kecilnya dengan memancing dan memasukkan suatu informasi pada ikan yang ditangkapnya. Keesokannya, Chun memberikan sebuah kertas juga ke tempat perahu pelacur. Ternyata, wanita itu adalah Fa kecil dan selalu bersama Fei. Kertas itu berisikan sebuah rencana penyerangan kekuasaan harimau hitam. Tujuannya menghancurkan gudang opium dan membebaskan penculikan budak yang dipekerjakan secara paksa. Malamnya, Chun mulai melakukan aksinya. Di adegan lain, Master Lei dan Fei masuk ke sebuah tempat koleksi sang master, koleksi pedang dari musuh-musuhnya. Mereka berdua terus berbicara sambil berjalan-jalan. Tiba-tiba, datang serangan dari anak ketua Laut Utara. Ternyata, dia datang tidak hanya sendiri. Dia datang bersama antek-anteknya dan mencoba balas dendam atas kematian babehnya. Fei dan Master Lei bertarung dengan mereka semua. Ia bertarung dengan Fei. Pertarungan yang mengerikan terjadi di depan mataku yang terhalang oleh layar HP. Dan Master Lei, karena sudah tua, dia melawan anak buahnya. Mereka berdua saling menebas sampai terjadi percikan-percikan api kecil di pedang mereka. Para pasukan musuh terus berdatangan. Untungnya, Master Lei mampu menghadangnya. Anaknya ketua geng laut mulai terpojok, tapi ia belum menyerah. Master Lei juga sangat kuat. Ia mampu menyawatkan musuhnya dengan sangat keras. Sayangnya, Fei terpojok dan hampir mati. Datang Master Lei yang menolongnya
kemudian terkena tebasan di punggungnya. Akhirnya, anak ketua Laut Utara tersudut dan ia pun mati. Sebenarnya, Fei tidak mau membunuhnya, tapi Master Lei lah yang mendorong pedangnya dan menusuknya mati. Fei hanya melawak begitu saja. Di adegan lain, Chun mulai melakukan aksinya. Mereka mulai membakar gedung opium. Dan para pasukan harimau hitam mulai memeriksa kebakaran itu, yang mengajar Chun dan kawan-kawannya. Fei meminta izin pada Master untuk memeriksa kebakaran itu. Api yang terpojok dari kejaran musuh mulai menyerang. Di gang yang sangat sempit, ia memukul mereka semua. Satu persatu ia sabat. Di adegan lain, Chun diikuti Gagak Hitam sampai ke tempat ruangan. Ternyata itu jebakan. Datang Fei ke tempat itu yang diikuti pasukan lainnya. Chun juga memiliki dendam kesumat pada si Gagak Hitam karena membunuh orang tuanya, seorang penjaga bersenjata yang dipaksa untuk bergabung ke geng harimau hitam dan tewas. Di adegan lain, Api berusaha bertahan dari serangan musuh yang terus berdatangan, dan akhirnya ia tak bisa menahannya dan berhasil ditangkap. Chun dan Fei sekarang bisa bertemu kembali selama bertahun-tahun tidak berbicara. Chun melanjutkan aksinya ke tempat penyimpanan uang milik harimau hitam, dan Fei kembali ke markas. Saat ia kembali ke markas, ia terkejut melihat teman kecilnya Api digantung. Dan Master Lei menyuruh Fei untuk memukulinya karena Api tidak mau bicara. Dan akhirnya, Api memberitahukan pada Master Lei bahwa pasukannya sudah berada di tempat penyimpanan uang. Master Lei dan pasukannya pergi ke tempat itu. Dan Fei berusaha untuk membebaskannya. Tapi, mereka berdua malah berdebat, merebutkan AWW, dan memaksanya untuk meninggalkan dirinya dan melanjutkan rencananya. Ternyata, rencana geng anak yatim piatu berbeda. Mereka memanggil seluruh warga dan memberitahunya bahwa ada uang gratis yang dibagikan untuk orang miskin. Para warga itu mengambil semua harta yang ada di penyimpanan. Master Lei yang melihat itu langsung menyuruh pasukannya untuk menjemput Gagak Hitam dan Iblis Utara. Kemudian, ia kembali ke tempat di mana Api dan Fei ditinggal berdua. Master Lei menyuruh Fei untuk menggunting lidahnya, tapi nggak jadi. Datang pasukan Iblis Utara yang membawa mayat Gagak Hitam ke hadapan sang Master. Saat memeriksa tubuh si Gagak Hitam, si penasehat Master melihat sebuah luka di dadanya. Luka serangan yang berasal dari tongkatnya si Iblis Utara. Ia berusaha membela dirinya dan kemudian menanyakannya pada Api, siapa yang sebenarnya membunuhnya, sambil mengancamnya. Sayangnya, Api bunuh diri dengan pedang Iblis Utara di lehernya. Dan Fei hanya menyaksikan kejadian itu. Keesokannya, saat berjalan di dermaga, Fei melihat jasad teman dekatnya. Dan Chun juga ada di sana yang akan melanjutkan rencananya. Tiba-tiba, ia meminta kepada seorang bapak tua, gak tua-tua amat sih, yang selalu menceritakan sejarah, menyuruhnya untuk menceritakan kisah sejarah. Tak lama, Fei bertemu dengan Master dan juga Iblis Utara. Master Lei yang sangat kesal mencoba menceritahu siapa pengkhianatnya. Ia menutup dermaga itu dan kemudian mengunjungi si tukang cerita. Ia menanyai siapa yang menyuruhnya untuk menceritakan kisah itu. Si tukang cerita itu ternyata buta, tapi tidak dengan pendengarannya. Kemudian, Master Lei menyuruh semua pasukannya untuk mengucapkan judul kisah itu ke telinga si tukang cerita. Satu persatu, para pasukan termasuk Fei mulai berbisik padanya. Untungnya, Fei sangat cerdas. Ia berbisik padanya tentang kemenangan rencana mereka. Saat Fei santai, penasehat Master Lei menyuruhnya untuk mengirimkan kargo ke rumah sakit lepra untuk orang asing. Malamnya, Iblis Utara yang sedang santai dipijit plus-plus didatangi wanita pelacur, yaitu Fa kecil, bersama Chun yang sedang menyamar. Kedatangan Fa ke sana untuk mengorbankan dirinya membunuh Iblis Utara. Sayangnya, rencananya gagal dan ia pun mati.
Setelah iblis utara berhasil membunuhnya, ia mencoba mendekati Chun. Dan Chun langsung menebasnya. Fei dan Master Lei yang sudah sampai di rumah sakit, ia malah terkejut. Ternyata itu bukanlah rumah sakit yang sesungguhnya. Tempat itu adalah tempat para pekerja yang disembunyikan. Dan kargo-kargo itu berisikan orang yang akan dipekerjakan. 看见没有，我就是这样挣了一个银子。 Chun dan Fei yang sedang bertemu menceritakan semuanya padanya. Dan Fei juga memberitahu tentang keberadaan para pekerja yang dikurung dan menyuruhnya untuk menyebarkan berita itu. Dan pemberontakan pun dimulai bersama pasukan yang terkumpul. Mereka mulai menyebarkan informasi tentang pekerja yang dikurung di rumah sakit ke semua orang. Para warga mulai berdemo akan berita itu. Dan kemarahan Master Lei mengadakan sayembara untuk kepala Fei dan dihadiahkan menjadi anak angkat tunggalnya. Seluruh pasukan harimau hitam mulai mencari Fei. Terjadi keributan di mana-mana. Geng harimau hitam dan geng yatim piatu bentrok. Kini, pasukan anak yatim piatu bertambah banyak dan mulai berdemo di markas Master Lei. Ia menantang Master Lei untuk bertarung duel sampai koit. Ia masuk ke markasnya sambil membakar tempat itu yang telah dikunci oleh anak buahnya. Hanya mereka berdua di dalam. Kemudian, mereka berdua bertarung. Sayangnya, Master Lei terlalu kuat. Mereka bertarung di panasnya api yang membakar tempat itu sedikit demi sedikit. Kini, Fei mulai bisa memukul Master Lei karena panasnya membuat Master cepat kelelahan. Mereka mulai panik. Api mulai membakar seluruh tempat dan pertarungan mereka masih terus berlanjut walaupun kepanasan. Di luar, pasukan di kedua belah pihak mulai panik juga karena tempat itu dikunci dan sudah terbakar. Mereka mengira tidak akan ada yang selamat dari tempat itu. Hanya mereka berdua di dalam. Sayangnya, seluruh pasukan harimau hitam malah kabur karena menganggap bosnya sudah mati. Di dalam, Fei tersudut dan hampir saja terjatuh ke bawah. Pertarungan mereka mulai seimbang, dan Fei mampu membantingnya. Sayangnya, saat Master Lei terjatuh, ia malah menyelamatkannya, tapi gak jadi. Ia tetap terjatuh karena tidak mau diselamatkan olehnya. Beberapa hari kemudian, mereka semua merayakan atas kemenangannya. Tamat dah. Asli, seru sih. Adegan-adegan gelutnya juga asik. Gak nyesel kalau nonton fullnya. Adegan pertarungan demi pertarungan yang disajikan memanjakan mata kita. Dan kerennya, Wong Fei Hung berusaha menyerang geng terakhir dari dalam.